السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أعادنا جميعا من غواية الشيطان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفنا من شره ويجعلنا من الناجين من غوايته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عباد الله، kaum muslimin rahimakumullah, selamanya kekufuran dan keimanan itu tidak akan bisa menyatu, tidak di dalam hati dan tidak pula di tengah masyarakat. Seseorang yang kafir tidak akan pernah ridha di dalam hatinya terhadap orang-orang yang beriman. Setiap kemajuan yang dicapai oleh orang-orang mukmin akan membangkitkan kemarahan dan ketidaksenangan di hati kaum kafirin. Sepertinya pembukaan ceramah saya ini kurang disukai oleh orang-orang yang mengatasnamakan hak azazi manusia, atau orang-orang yang menganut faham liberalisme, pluralisme, dan bisa saja saya dituduh melakukan penghasutan terhadap umat. Tapi yang saya sampaikan adalah kebenaran Al-Quranul Karim yang mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم maghfiratan wa ajran azima. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan kalimat kazar'in akhraja syata'ah fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunas
bertunas dia. Kemudian fa'azarah, kemudian mendapatkan kekuatan, dia menjadi kuat. Fastaghlaza, kokoh. Fastawa ala suqi, sehingga dia lurus tegak di atas pokok atau akar. Begitu perumpamaan yang dibuat oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu dan Nabi Isa alaihi salam. Namun tumbuh pesatnya orang beriman sehingga menjadi tegak, menjadi suatu kekuatan. Yu'jibuz zurra, mengakibatkan dua pandangan yang kontradiktif, yang bertolak belakang. Orang yang menanamnya menjadi kagum, takjub. Hanya dalam waktu 23 tahun bibit akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah menyebar ke seluruh jazirah Arab, merubah kondisi jahiliyah menjadi kondisi di dalam huda, di dalam hidayah. Yu'jibuz zurra, yang menanamnya pun takjub melihat itu. Tapi sebaliknya, liyaghidha bihimul kuffar, orang-orang kafir menjadi jengkel karenanya. Jadi nilai tauhid yang tumbuh menyenangkan hati orang-orang mukmin, tetapi sebaliknya membuat jengkel hati orang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ayat ini, ayat terakhir surat Al-Hujurat itu. Tentu bukan hanya untuk memberitahukan, menginformasikan. Begitulah kejadiannya di masa itu. Allah turunkan itu menjadi firman-Nya yang isinya adalah khabar dan bukti, baik yang terkait dengan masa lalu dan di masa turunnya ayat ini diabadikan oleh Allah menjadi firman-Nya dengan tujuan agar umat yang membacanya sepanjang zaman jangan lupa bahwa kekufuran membangkitkan kebencian terhadap tumbuhnya keimanan. Jadi kekufuran membentuk sikap benci, sikap tidak senang terhadap tumbuhnya keimanan, yang berakibat orang kafir tidak akan pernah nyaman melihat kemajuan orang mukmin. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menegaskan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, setelah peringatan-peringatan seperti ini bertebaran di berbagai surat di dalam firman Allah yang kita yakini sebagai kitab suci kita, pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab oleh umat hari ini, bagaimana kita menyikapi
apakah kita akan diam saja ataukah bersifat reaktif, atau kita akan mencari atau membuat strategi untuk bisa semakin kokoh dan kuat. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak bisa lari dari cara-cara Rasul. Bagaimana beliau menghadapi kebencian, ketidaksenangan kaum musyrikin di zaman dakwah beliau. Tidak bisa lari dari itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah tauladan bagi kita dalam segala hal. Bukan hanya di dalam salat, bukan hanya di dalam berhaji, berzakat, berpuasa, dalam ibadah mahdoh, tetapi juga di dalam metode dakwah, di dalam berekonomi, bermuamalah antar sesama kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengkait bahwa beliau menjadi uswatun hasanah dalam bidang tertentu. Kalau tidak ada kaitan, berarti beliau menjadi uswah dalam seluruh sisi kehidupan kita. Di antara cara Nabi mengantisipasi kebencian kaum musyrikin terhadap tumbuhnya dakwah Islam adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada sementara kita belum mempunyai kekuatan yang utuh. Sebelum pandai awak tagak surang, nak ada bertelakan ke dia. Tapi bukan dalam batasan membongkar prinsip-prinsip dasar dan melupakan tujuan perjuangan. Kenapa? Kan kita mendengar, kebetulan tadi bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua sedang mengikuti. Jadi kita mengikuti suatu proses yang pernah saya katakan di sini itu bukan pesta. Jadi yang menang tidak perlu buat pesta pora, yang kalah tidak perlu ke kami yang mengatur. Karena itu bukan pesta. Memilih pemimpin itu adalah proses untuk suatu tujuan, bukan itu tujuan. Yang maju bukan jabatan yang menjadi tujuan, itu wasilah, suatu jalan. Nah, saya mendengarkan akhir-akhir ini ada himbauan oleh orang-orang tertentu dengan alasan yang sepertinya terdengar masuk akal, diperkuat dengan dalil-dalil bahwa sistem ini adalah sistem yang kita katakan taghut, bukan sistem Islam. Nah, kemudian mengkiaskan bagaimana perzinaan melahirkan anak halal sampai begitu. Demokrasi ini tidak sesuai dengan syariat. Kemudian kenapa kita terlibat dengan itu? Apakah mungkin menegakkan syariat dengan menjalankan demokrasi? Kan itu. Apakah mungkin mewujudkan khilafah melalui jalur pemilu-pemilu yang itu merupakan produk demokrasi barat? Sehingga ada himbauan untuk jangan ikut pilih memilih. Nah, di sisi lain ada orang yang sangat khawatir apabila itu diikuti oleh kaum muslimin, maka bercokollah
di kursi-kursi jabatan-jabatan kepemimpinan yang tersangkut dengannya hajat umat Islam sebagai mayoritas. Tapi kalau umat Islam menghindar dari proses ini, maka duduklah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Dua hal ini ketika dikemukakan, dengan dua hal ini, dua pandangan itu, banyak umat terkadang ditangkap oleh keraguan, disongkok ragu, mana betul dan seorang khalifah tidak bisa ditagakkan di demokrasi kau produk barat, kau produk rangkapi, bawa ke membuat suatu nan bersih, nan elok, nan redha Allah, tapi dia caro dan tidak selesai. Jangan saya tak beres, nak akan lahir sesuatu yang beres. Dan sama, mereka mungkin dapat anak halal dia berzina, macam-macam. Kata yang satu kelompok, umat kadang terjepit dalam kondisi seperti ini. Kalau anda satu menghindar dari proses ini, maka memberi peluang kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah untuk bercokol dan duduk di atas kursi. Dan akibatnya nanti, umat Islam yang kemenangan. Itulah yang terjadi di Jakarta, di Solo, di berbagai macam. Tak mayoritas, tetapi ditekan terus. Nah, bagaimana? Nah, saya ingin kembali ke kajian sirah kita untuk menambah penjelasan tentang bagaimana semestinya kita bersikap. Ketika terjadi pemboikotan massal, kan itu kaji kita. Pada pertemuan yang lalu saya masih ingat bahwa mengingat peristiwa sejarah itu diajarkan oleh Nabi kepada kita. Ketika beliau sedang berada di Mina, di saat hari Mina telah habis, dia mengatakan setelah beliau melakukan tawaf dan sa'i, ada yang bertanya, di mana kita akan menetap besok ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hal tarka lana Uqailan manzila? Apakah Uqail bin Abdul Muttalib meninggalkan rumah untuk kita menetap? Dah, sudah dia kuasai semua ketika kita hijrah. Nah, besok kita akan nahnu naziluna ghadan bi khayfi bani Kinan. Kita akan menetap besok di lembah Bani Kinan. Nabi tidak mengatakan itu saja di situ habis ke kemah, tidak. Tapi mengingatkan bahwa di tempat itu pernah terjadi apa? Haitsu taqasamu 'alal kufr. Di mana di tempat itu dahulu Bani Kinana dengan Bani Hashim saling mengangkat sumpah untuk melakukan tindakan kekufuran, yaitu melakukan pemboikotan massal terhadap kaum muslimin. Disitulah dulu tempatnya. Di sana besok kita akan menetap. Di situ kemah akan kita pancang. Ketika itu Makkah sudah ditaklukkan. Orang Makkah telah semuanya menjadi muslim. Non muslim tidak lagi masuk ke Makkah. Tapi Nabi masih mengingatkan, menyegarkan peristiwa itu di dalam pikiran umat. Kenapa? Orang kafir yang tidak ada, tapi kekufuran tidak akan habis di muka bumi ini. Akan ada saja. Selagi iblis masih hidup akan ada saja orang yang digodanya. Kufur identik dengan kebencian kepada orang-orang beriman. Nah, karena itu diingatkan oleh Nabi. Di sana mereka dahulu bersumpah.
Nah, itu dulu cerita saya pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang terkait dengan kasus pilih memilih ini. Ketika Bani Kinanah dengan Quraisy bersepakat melakukan pemboikotan, karena mereka melihat kalau dibiarkan Muhammad dengan pengikutnya bergerak dengan bebas dengan segala potensi yang ada walaupun terbatas, apalagi dengan keislaman Hamzah dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ini akan mengakibatkan Islam mudah menyebar, dan malah kabilah-kabilah di sekitar Makkah pun akan mudah mereka tarik. Karena itu tidak ada jalan lain, mereka harus diisolasi. Nah, ijtama'u wa tahalafu, mereka berkumpul, mereka saling bersumpah setia untuk tidak melakukan hubungan apapun dengan Muhammad dan pengikutnya. Tidak melakukan hubungan nikah, tidak melakukan hubungan bisnis, ekonomi, tidak melakukan hubungan sosial apapun. Mereka dikepung, mereka ditempatkan di tempat yang diawasi dengan ketat, yaitu di Syekh Abi Thalib. Itu akan terus dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Rasul, terhadap orang-orang Islam, sampai mereka memenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Serahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Fanhadat Banu Hashim wa Banu Muttalib ila Abi Talib. Fanhadat Banu Hashim wa Banu Muttalib ila Abi Talib wa kanu ma'ahu kulluhum. Seluruh mereka, Bani Hashim dan Bani Talib, Bani Muttalib, mu'minuhum wa kafiruhum, mukmin mereka maupun yang kafir. Yang mukmin membela karena iman, yang kafir membela hamiyah karena rasa kesukuan. Menyatu dua keturunan ini. Seluruh mereka bergabung dengan Abu Talib menjadi pembela Nabi, kecuali satu orang, Abu Lahab. Abu Lahab tidak mau. Abu Lahab bergabung dengan Quraisy. Ingat, Abu Lahab ini adalah paman Nabi ketika Nabi lahir, yang sangat sayang dan sangat gembira mendengar kelahiran Muhammad. Sampai ketika Suwaibah, budaknya, jadi yang menyusukan Nabi pertama sekali adalah Suwaibah, dan juga yang menyusukan Hamzah. Karena itu Hamzah dengan Rasul saudara sepersusuan. Yang menyusukan Nabi Suwaibah itu siapa? Budaknya Abu Lahab, budak wanita Abu Lahab, sebelum disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Karena gembiranya budaknya itu, mau Nabi menyusun dengan budaknya itu, dia merdekakan budak itu. Itu dia kesenang hati Abu Lahab. Tapi ketika Nabi mengajak keluarganya beriman, termasuk di dalam kumpulan yang dikumpulkan oleh Nabi itu ada Abu Lahab, usulan Abu Lahab. Rancak awak menyelesaikan pajak aku daripada orang banyak. Itu sikap. Ketika lahir, sayang sekali kepada Nabi, bangga dengan Nabi. Tapi ketika diajak beriman, dialah yang mengatakan, alihala jama'tana ya Muhammad, tabban lak. Untuk itu kau kumpulkan kami Muhammad, celaka kau. Turunlah firman Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, Abu Lahab dengan dendamnya dan kebencian itu tidak mau bergabung. Tapi dua keluarga, dua garis keturunan ini, kita ketahui bahwa Hashim punya saudara, itu Muttalib. Hashim
yang merupakan putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf punya putra Hashim dan Muttalib. Keturunan dua orang ini dari Hashim dan Muttalib ini menyatu melindungi Muhammad, baik mukmin maupun kafir. Baik mukmin maupun kafir. Walaupun tentu alasan kedua ini berbeda. Orang mukmin bergabung dengan Rasul karena alasan iman. Tapi yang kafir dari keluarga ini bergabung membela Nabi karena alasan apa? Hamiyah. Yaitu semangat membela keluarga. Bukan alasan iman. Nah. Bagaimana sikap Nabi? Apakah Nabi berkata, tidak, kami tidak akan dibela oleh orang kafir? Apakah begitu Rasul? Nah. Apakah beliau menolak keluarga beliau dari Bani Hashim maupun Bani Muttalib untuk bergabung bersama beliau, menunjukkan empati, kesetiaan bersama memikul itu? Malah kalau kita ingin tahu, nanti sampai pada peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua, hadir di situ Abbas bin Abdul Muttalib menyaksikan peristiwa Bai'at orang-orang Ansar kepada Rasul. Abbas ketika itu kafir. Kenapa dibiarkan oleh Rasul? Jadi dengan demikian, melihat suatu proses politik dari pandangan syariat Islam, bukan politik praktis, dari pandangan syariat Islam, bagaimana menegakkan syariat ini? Apakah dibolehkan bagi kaum muslimin dalam kondisi tertentu di mana mereka tidak punya kemampuan untuk tegak sendiri karena keadaan dan sistem yang telah eksis dan berbagai macam, untuk sementara menerima suatu metode dalam rangka untuk terus berjuang sampai terwujudnya tatbik syariah, penerapan syariat secara utuh? Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan kerjasama seperti itu. Jadi dalam konsep politik Islam, dalam siasat syariah, apabila kondisi umat belum lagi punya kekuatan untuk menegakkan syariatnya secara utuh, maka bolehkah dia mengambil langkah-langkah untuk ikut terlibat di dalam suatu proses walaupun bukan sistem itu dilahirkan dari syariat Islam? Saya mengatakan boleh, dengan catatan satu, niat harus baik, minimal untuk menolak mudarat yang akan menimpa umat dalam urusan. Yang kedua, harus dipandang ini sebagai suatu proses. Ke depan kita harus lebih rajin, lebih giat menjelaskan keunggulan sistem syura yang kita yakini itu benar. Bukan dengan cara-cara kekerasan, tapi cara-cara hujah. Karena bukan cara-cara kekerasan seperti itu hari ini yang akan menguntungkan untuk umat Islam, tapi jelaskan dengan hujjah syura. Jadi yang pertama, niat untuk menolak darar akbar,
menolak mudarat yang lebih besar yang akan menimpa umat apabila umat ini diajak diam, sebab tanpa ikut atau tidak ikut umat ini, yang proses ini akan tetap berjalan. Satu anak satu awak ini kita pilih. Dan anehnya kadang-kadang orang yang menolak ikut itu sudah itu protes ke DPR. DPR itu produk pemilu tuh. Seharusnya kalau ada satu manga-manga, jangan manga-manga. Anak nyokap kok ada pemimpin kan yang salah itu produk pemilu tuh. Jadi ajakan kepada umat untuk jangan terlibat dalam proses ini. Saya mengkhawatirkan bisa jadi umat Islam mayoritas tapi akan tertindas. Kenapa? Karena kekuasaan akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak hibah kepada umat, tidak takut kepada umat. Nah karena itu sudah beberapa tahun kita mengimbau umat jangan menghindar dari proses ini. Walaupun proses ini saya berkali-kali mengatakan berbagai ceramah dalam konsep pemikiran umat Islam terhadap politik, bagaimana mengurus negara, pemilu yang one man one vote ini dalam pandangan saya tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh syariat kita. Kenapa? Karena dalam syariat kita yang menunjuk pemimpin itu adalah ahlul halli wal aqdi, mereka yang menjalankan syura. Nah sebenarnya kalau kita melihat kepada konsep awal negara ini, yaitu yang ada di dalam Pancasila itu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu lebih dekat atau bisa jadi itu diambilkan dahulu dari syariat. Tapi kemudian terjadi tsunami politik sehingga orang beryuforia, bergembira, awak memilih langsung sampai pekaro RT gay pungut suara itu. Sado itu pungutan suara. Ketua Musaji pakai pungutan suara. Ini jadi tsunami dihantam seluruh yang lama karena kebencian kepada rezim, sehingga saya melihat dalam pandangan saya melihat kita kehilangan ukuran dan standar. Soado dalam diubah. Nah termasuklah syura. Mestinya ada permusyawaratan perwakilan. Kenapa? Karena tidak semua kita itu mengerti bagaimana menempatkan orang sebagai di dalam suatu jabatan. Tetapi ketika diberlakukan pemilihan merata seperti ini, one man one vote, satu orang satu suara, sama nilai. Profesor yang telah selesai S3 dan dapat prof, mengarang kitab sekian jilid, berkarya sekian banyak, lantas sondak pangke ini, kemudian dimasukkan ke kotak suara, ke tempat pencoblosan itu. Setelahnya mendaftar dengan orang yang tidak pandai membaca dan tahunya gambar saja, nyambil paku sama nyantakkan sama tu nilai suaranya, tidak ada bedanya. Tidak ada mau cari di dalam penghitungan suara profesor, oh enggak aku 5 nilai, tidak, sama satu. Nah, ini kan berbahaya. Karena itu sekarang mempengaruhi itu dilakukan. Umat dibagi kelasnya, akar rumput lah yang begini lah. Demi untuk meraup suara demi suara. Nah di dalam Islam, orang-orang yang berilmu bukan hanya dalam kajian tafsir dan hadis.
Orang-orang yang punya wawasan yang luas, keilmuan, ditempatkan pada posisi yang terhormat. Mereka lah yang mengerti siapa yang akan menjalankan apa, akan duduk di mana. Dengan keilmuannya itulah yang memandunya untuk menetapkan itu. Nah, makanya di dalam Islam konsep syura adalah bukan konsep one man one vote, tetapi orang mewakili berdasarkan keahlian dan keilmuannya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih cocok dengan Islam, teori sekarang yang sado cuma pilih langsung atau perwakilan yang dulu? Perwakilan yang dulu lebih dekat, bisa dikatakan dekat kepada Islam, dan mungkin dahulu para pendiri bangsa ini mengambilnya juga dari syariat Islam. Perwakilan. Nah, yang menjadi cacatnya bukan sistem, tapi menjalankannya. Karena nonan menjadi wakil itu ukurannya pada waktu itu kedekatan dengan penguasa. Tapi walaupun kedekatan dengan penguasa, ada orang selentingan di luar saya dengarkan dari sisi kualitas sebenarnya dan wakilan dulu agak boneh jadi banding ini. Ada yang berkata demikian. Tapi setidaknya itu adalah suatu sistem yang dekat. Nah, kalau kita menginginkan kembali syura itu wujud, apakah mungkin kita melipat masa-masa sebelum kita berhasil ini, sebelum kita bisa menerapkan syura yang menjadikan syariat Islam sebagai panduan untuk umat Islam di negeri ini hidup? Apakah bisa dengan tidak berbuat, menghindari pemilihan demi pemilihan? Saya melihat itu kontradiktif. Malah itu memberi peluang kepada orang-orang yang tidak takut dengan Allah untuk duduk. Nah, padahal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari sejarah bagaimana beliau melalui dakwah, beliau tidak bisa serta-merta begitu saja menegakkan. Mau tidak mau, beliau harus ikut di dalam sistem yang telah ada terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan. Rasulullah SAW apakah membatalkan seluruh sistem yang ada? Tidak. Ketika beliau di Makkah, mau tidak mau beliau ikut terlibat, tapi bukan dalam hal-hal yang akan menghambat tujuan dakwah beliau. Nah, sekarang tugas kita adalah sebagaimana yang dilakukan pada Rasulullah. Ketika dalam kondisi kita tidak punya kekuatan yang kuat, ada orang yang berempati, orang-orang yang simpati dengan kita itu aman rasanya dari berbagai macam mudarat yang akan ditimbulkannya, atau terpaksa kita harus mengambil sikap untuk mengamankan jalan dakwah ini. Mau tidak mau umat Islam harus ikut terlibat terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang bawa jangan memilih, biarkanlah ini sistemnya sistem kafir, ini berbagai macam. Yang perlu dipertanyakan, yang tidak kafir apa yang bisa dijalankan hari ini? Jadi himbauan-himbauan seperti itu berisiko kepada umat Islam. Apakah ingin nanti suatu saat Sumatera Barat atau Payakumbuh maju non Muslim, kemudian orang Islam dihimbau golput semua, tinjau jadi wali kota, atau Padang yang mereka mulai banyak maju non Muslim misalnya, terus himbauan kepada umat Islam, jangan memilih ini pemilu ini adalah produk Yahudi, ini produk Barat, ini produk orang kafir berbagai macam. Terus yang akan jadi wali kota siapa? Non Muslim. Apa itu yang diinginkan? Nah, karena itu saya berharap orang-orang yang berprinsip seperti itu kembalilah kepada timbangan yang normal,
bahwa suatu perjuangan terkadang harus ada proses. Tidak bisa kita mengharapkan suatu perjuangan itu sampai langsung kepada titik ideal. Tidak mungkin. Rasulullah SAW mau tidak mau. Apakah Nabi ketika sampai di Madinah, oh ini negara, ini daerah haram Madinah, ini negara Islam mau didirikan, orang Yahudi minggir? Tidak. Ada proses yang harus beliau lalui. Apa itu? Beliau buat kerjasama dalam batasan-batasan tertentu dengan orang-orang Yahudi di Madinah, sehingga lahirlah Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah, untuk saling menjaga, saling menghormati, malah saling membela, ikut bersama mengangkat senjata apabila Madinah Islam. Itu proses yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Itu telah di Madinah. Kaum muslimin sudah banyak, kekuatan umat mulai kokoh, tapi tidak serta-merta begitu saja. Nah sekarang, kalau seandainya langkah yang diambil tidak terlibat di dalam proses pemilihan umum pilkada ini, duduk nanti orang-orang yang tidak mempunyai rasa keimanan kepada Allah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Umat Islam. Jadi tidak ada sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang paling faham dengan maksud Al-Quran, bahwa dalam kondisi umat Islam belum lagi punya kesempatan dan kemampuan yang utuh untuk menerapkan, karena tanpa kekuasaan ada di tangan orang yang tidak bisa menerima, yang belum bisa menerima syariat Islam diberlakukan secara utuh. Apakah bisa seperti membalikan telapak tangan kita? Jadi proses yang dilalui oleh Rasul itu menjadi pelajaran politik bagi umat di kemudian hari. Karena itu dibahas dalam siasat syariah, dalam politik Islam. Apakah dibolehkan kaum muslimin sementara waktu untuk berdamai dengan non-muslim, sementara waktu memakai sistem yang mereka pergunakan, sampai umat Islam bisa mewujudkan nilai-nilai keislaman secara utuh dan mereka siap untuk menerapkan syariat. Ya, ini perjuangan yang tidak bisa diselesaikan dalam ukuran waktu yang kita inginkan. Yang penting kita berusaha. Nah inilah yang kita ambil salah satunya dari peristiwa pemboikotan umum itu. Kalau seandainya kita mengambil sikap pasif seperti sebagian orang, ada yang mengirim SMS, ya kenapa ikut dengan ini? Bukankah itu produk taghut, itu produk kafir, demokrasi yang asalnya dari orang pagan dahulu, itu orang Yunani kuno, itu yang kita ikuti. Mana mungkin menegakkan syariah dan khilafah katanya dengan memakai cara-cara kufur. Nah, saya cuma katakan, kalau seandainya fatwa Anda ini diikuti oleh mayoritas umat di negeri ini, berarti Anda telah mempersilahkan orang non-muslim untuk menjadi penguasa yang akan mengendalikan umat ini. Apakah itu yang Anda inginkan? Karena itulah makanya MUI tidak pernah merestui umat mengambil sikap golput. Walaupun MUI tidak sampai ke tingkat mengharamkan, tetapi ajakan majelis ulama adalah kalau ada proses ini ikut. Udah ada nang ketujuh dia ada dan nelok nak sesuai. Kalau udah ada dan nelok minimal dan seketik mudarat. Nah, itu sikap yang harus diambil. Dari mana itu diambil? Yang pertama adalah hajat kepada pemimpin itu adalah suatu hal yang sangat mendesak, tidak bisa ditawar.
Sebab kalau tidak ada pemimpin dalam suatu komunitas, maka apa yang akan terjadi? Komunitas itu bagaikan di dalam rimba raya. Yang kuat yang akan berkuasa. Karena itu ada ungkapan ulama, mempunyai pemimpin yang zalim sekalipun lebih baik daripada tidak punya pemimpin sama sekali. Ada yang mengatakan itu. Kok dipikir-pikir kok bisa begitu? Kenapa tidak? Kalau pemimpin zalim lain seorang dan zalim, kalau tidak ada pemimpin banyak orang yang akan berbuat zalim. Nah, kenapa ulama menyatakan pernyataan itu? Karena tidak mungkin umat sekelompok orang tidak ada yang mengatur. Jadi melihat proses untuk menegakkan dakwah Islami tidak bisa dengan membalikkan telapak tangan. Hari ini orang banyak kagum dengan Turki, dengan Erdogan. Coba baca sejarahnya ke belakang. Apakah tiba-tiba begitu saja mereka berkuasa, kemudian mencabut peraturan-peraturan yang lama yang melarang wanita berada di kantor-kantor di parlemen, memakai jilbab, sekarang sudah bebas. Nah, berapa tahun mereka harus berjuang, harus ikut sampai hari ini terlibat dalam proses itu. Kemudian mereka setelah punya kekuatan, mereka yakinkan orang dengan hujah bahwa inilah Islam kami. Nah, gitu. Nah, kalau ada yang tidak mau ikut proses ini terus, bagaimana Anda meyakinkan orang? Ketika kekuasaan Anda lepaskan kepada orang yang tidak takut kepada Allah, apa saja dakwah yang akan digerakkan? Kalau yang memimpin kota ini misalnya bukan Muslim, agak karya ngaji si koko tiboko orang penan kota. Azan dulu lah. Lanjutkan. Saya bacakan kepada kita semua ungkapan Al-Imam Az-Zuhri tentang al-muqata'ah al-'ammah, pemboikotan umum yang terjadi pada awal tahun ke-7 Hijriah, yaitu di awal bulan Muharram. Kata Imam Az-Zuhri, ثم إن المشركين استدوا على المسلمين كأشد ما كان حتى بلغ المسلمين الجهد واستد عليهم البلاء وأجمع قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. Orang musyrikin semakin dahsyat melakukan tindakan terhadap kaum muslimin sebagaimana melebihi dari apa yang pernah mereka lakukan, sehingga semakin susah kondisi yang dialami oleh kaum muslimin. Semakin berat bala ujian yang menimpa mereka, dan sampailah pada puncaknya orang Quraisy di dalam makar, tindakan makar. Mereka berniat atau berkinan membunuh Rasul terang-terangan, dan tidak ada lagi main sembunyi-sembunyi. Di perang terbuka. Falamma ra'a Abu Talib amal al-qawm jama'a Bani Abdul Muttalib. Ketika Abu Talib melihat gelagat yang seperti itu dari kaum musyrikin, maka ia kumpulkan seluruh keturunan Abdul Muttalib wa amaruhum, dan memerintahkan mereka ayyudkhilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahbahu, dan mereka diminta oleh Abu Talib agar membawa Rasulullah untuk bergabung ke dalam syi'ib, ke dalam perkampungan. Kalau ibarat RT kita sekarang, jangan keluar dari sana, kalian lindungi Muhammad. Ini gelagatnya tidak baik. Ini sudah tidak mau sembunyi-sembunyi lagi, ini mau membunuh terang-terang. Muhammad harus dilindungi. Siapa yang dikumpulkan oleh Abu Talib? Keluarga Bani Abdul Muttalib.
kalian bawa Muhammad ke tengah kita, jangan dibiarkan dia di luar dari kelompok. Begitu dong. Nah, kemudian wa yamna'u mimman arada qatlah, di sanalah Rasul dikawal untuk mencegah dari orang-orang yang ingin membunuh beliau. Melihat Abdul Muttalib, keluarga Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib patuh kepada Rasul, maka ikutlah bergabung ke tengah-tengah mereka seluruh keluarga mereka, muslimuhum wa kafir, baik yang muslim maupun kafir. Faminhum man fa'alahu hamiyatan wa minhum man fa'alahu imanan wa yaqina, kata Az-Zuhri. Ini fakta sejarah. Di antara orang yang ikut membela Nabi, mempertaruhkan nyawanya itu, ada yang melakukan itu karena hamiyah, karena ego kelompok, karena semangat kesukuan. Dan ada yang melakukan itu iman wa yaqinan, karena iman dan yakin dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu fakta. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah sungguh memperkuat agama ini kalau Allah berkehendak. Allah jadikan orang yang fajir, orang durhaka, bisa memperkokoh agama. Rasulullah menerima. Nabi mengatakan tidak, Allah yang membela saya, yang kafir tidak usah ikut, tidak. Ini dikatakan politik dalam kondisi seperti itu. Nah, seorang pemimpin harus bisa melihat kekuatannya dan kelemahannya. Harus bisa melihat bagaimana misinya yang lebih besar. Jadi ketika saya mengajak umat untuk ikutlah di dalam pemilihan, jangan begitu saja. Dan kawan-kawan yang lain, saya kan bukan politisi, saya tidak anggota partai, tidak pula menjadi ustaz yang bergabung dalam partai apapun. Tapi saya mengajak kita terlibat di sini. Untuk apa? Dengan menjaga umat ini. Nah, kita titip juga itu kepada yang terpilih itu. Jangan hendak puas dengan jabatan Anda. Itu hanyalah wasilah minal wasail. Teruslah mendorong agar Islam ini bisa diberlakukan tahap demi tahap. Nah, kalau berbeda kita, bisa jadi kita tidak menutup. Oh, bagi kami itu tidak jalannya, tidak masalah. Tidak ada masalah. Tidak begitu jalannya. Nah, tidak ada masalah. Selama kita saling menghormati. Ini jangan yang mengajak umat untuk memilih itu dinamakan Ustaz Tauhid. Nah, itu kan tidak bagus. Hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena tuduhan-tuduhan seperti itu tidak beralasan sama sekali. Jadi kalau seandainya umat patuh dengan dia, tidak memilih satupun, apakah pilkada ini akan gagal? Karena tidak. Coba bayangkan, tidak sedikit hari ini orang mulai umat agama lain dihimbau oleh tokoh mereka untuk ikut memilih. Dan awak ada namanya bau tidak usah satu. Akibatnya apa? Siapa yang bercokol di tampuk pimpinan yang akan mengendalikan aparat,
akan memerintahkan pasukan dan berbagai macam. Nah, karena itu saya berharap dari kisah Al-Muqata'ah ini baru satu kisah, ada kisah-kisah lain bagaimana Rasul di dalam politik juga harus bekerja sama terkadang dengan pihak lain. Mungkin perlu kita ingat bagaimana perlakuan Rasul dengan Nasara Najran dan lain-lain. Jadi jangan membaca perjalanan dakwah Nabi itu hanya sepotong-sepotong saja. Rasulullah SAW menolak sekelompok pasukan yang non-muslim ketika hendak bergabung dalam peperangan Uhud. Ya, itu satu kasus. Tapi ada kasus lain yang perlu dipertimbangkan bagaimana sikap Rasul. Jadi masing-masing harus kita cari ilatnya, alasannya kenapa. Baru kita tahu bagaimana kebijakan Rasulullah di dalam mengambil sikap ketika membela umat dan membela tegaknya syariat Islam. Kita cukupkan sampai di sini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.